pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Anggreni yang kebetulan jaga pada pagi hari ini. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap bayi Ibu yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau keabnormalan di anggota tubuh bayi Ibu. Apakah Ibu mengizinkan? Ya, Sebelumnya Ibu, saya permisi ke belakang untuk menyiapkan alat terlebih dahulu ya. ya. Persiapan alat di sini ada timbangan, ada tisu, ada stetoskop, ada lila, ada metlin, kemudian ada jam tangan, ada termometer, ada cucing, ada 3 gelas yang berisi air biasa, air klorin 0,5%, kemudian ada air sabun, ada bengkok, ada instrumen yang berisi handscoon, ada spet, dan ada obat-obat nanti yang akan digunakan. Kemudian ada baju bayi. Kemudian kita cuci tangan menggunakan hand rub. Kemudian kita menggunakan handscoon. Selanjutnya, melakukan penilaian awal kondisi bayi dengan hasil bayi menangis dengan kuat, bayi bergerak dengan aktif, tonus otot bayi juga aktif, kemudian warna kulit bayi merah muda, jadi semuanya dalam kondisi normal. Kemudian kita melakukan penimbangan berat badan bayi. Berat badan bayi normal yaitu 2.500 gram sampai 4.000 gram, jadi berat bayi normal. Kemudian kita melakukan pengukuran panjang bayi. Panjang bayi normal yaitu 42 sampai 52 cm, berarti panjang bayi normal. Kemudian kita melakukan pengukuran suhu pada bayi. Kita tunggu 5 sampai 10 menit. Suhu normal yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian kita memberikan vitamin K pada bayi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi vitamin K. Pertama, kita melakukan disinfeksi pada paha kiri bayi. Kemudian kita injeksi. Kita melakukan pemeriksaan terhadap kepala. Kita meraba sepanjang sutura dan santonel untuk melihat apakah ukuran dan tampilannya normal. Kemudian kita inspeksi rambut. Jika rambut bersih berarti normal. Kemudian kita melakukan inspeksi besarnya kepala, apakah ada hidrosefalus atau tidak. Kemudian kita meraba apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita lihat dan kita raba adanya sutura. Kemudian kita memastikan tulang. Kemudian kita melihat ubun-ubun besar. Jika bentuknya belah ketupat, itu berarti normal. Dan kemudian kita lihat atau kita inspeksi ubun-ubun kecil. Bila bentuknya segitiga, berarti itu adalah keadaan normal. Kemudian kita raba ubun-ubun besarnya dengan hasil datar. Berarti ubun-ubun bayi normal. Kemudian kita melakukan pengukuran lingkar kepala. Dengan hasil normal. Dan kita melakukan pemeriksaan wajah. Kita melihat apakah wajah bayi simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada kelainan bentuk wajah dikarenakan trauma pada saat lahir atau memang kelainan bawaan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada mata. Pertama, kita goyangkan kepala bayi secara perlahan supaya mata bayi terbuka. Kemudian kita periksa jumlah mata, posisinya sejajar atau simetris dengan telinga atau tidak.
Kemudian kita periksa bola mata apakah ada strabismus dan adanya glaukoma kongenital. Kemudian kita lihat konjungtiva dengan hasil pemeriksaan yaitu berwarna merah muda, berarti dalam keadaan normal. Kemudian kita lihat sklera berwarna putih atau tidak. Lalu kita periksa pupil menggunakan pen light. Kemudian apabila pupil membesar berarti pupil dalam keadaan normal. Kemudian kita melakukan tes refleks glabella dengan mengetuk tulang di antara tulang glabella antara kedua mata. Apabila kita ketuk dan mata berkedip berarti dalam keadaan normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Kita kaji bentuk hidung, kita lihat apakah bayi bernafas atau tidak. Kemudian kita periksa adanya pernafasan pada cuping hidung atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada sekret atau tidak. Kita lihat bentuk lubang antara kanan dan kiri simetris atau tidak. Kemudian kita pastikan tidak ada sekret dan tidak ada polik di dalam hidung. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada mulut. Kita perhatikan mulut bayi dan bibir bayi apakah ada yang sumbing atau tidak. Kemudian kita periksa lidah apakah sering bergerak atau tidak. Kita lihat mulut bayi bersih atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada infeksi dan kita periksa apakah ada gigi yang sudah tumbuh dari dia lahir. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap telinga. Kita periksa jumlah, bentuk, dan posisi telinga antara kanan dan kiri itu simetris atau tidak. Kemudian kita cek tulang rawannya dengan cara menekuk telinga. Kemudian kita periksa daun telinga. Jika berbentuk sempurna, maka lekukan bagian atas itu terlihat dengan jelas. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Kita periksa leher apakah simetris atau tidak. Biasanya leher bayi itu pendek. Kemudian kita lakukan pelepasi pada leher, apakah ada pembekakan atau tidak. Kita pelepasi di kelenjar limfe di belakang bagian telinga, apakah ada pembesaran atau tidak. Dan kita melakukan pemeriksaan pada klavikula bayi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada tangan. Kita periksa panjang tangan dengan cara meluruskan kedua tangan ke bagian bawah. Kemudian kita periksa gerakan tangan, apakah bisa bergerak dengan bebas atau tidak. Kita periksa jumlah jari-jari bayi. Kemudian kita periksa telapak tangan. Jika ada garis tangan itu lebih dari 1, berarti itu normal. Kemudian kita periksa kuku. Apakah ada kuku mati atau tidak? Kuku mati itu biasanya berwarna putih. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada dada. Kita lihat jika bernafas, gerakan dada antara kanan dan kiri itu simetris atau tidak. Kemudian kita lihat puting susu bayi antara kanan dan kiri simetris atau tidak. Kemudian kita periksa payudara apakah tampak membesar. Dan selanjutnya kita inspeksi dada apakah ada luka. Kemudian kita ketuk dada kiri. Apabila berbunyi pekak berarti normal. Kemudian kita ketuk dada kanan. Apabila berbunyi sonor berarti itu normal. Kemudian kita auskultasi jantung, jika terdengar lubduk berarti normal. Dan kita lanjutkan untuk menghitung frekuensinya. Frekuensi normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Kita hitung selama 1 menit.
Kemudian kita cek lingkar dada. Kemudian kita cek lingkar perut bayi. Dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan terhadap abdomen. Kita lihat apakah abdomen tampak bulat dan apakah bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian kita perhatikan letak tali pusat, apakah benar-benar berada di tengah. Kemudian kita cek bagian kuadran perut. Kita bagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran kanan atas adalah bagian hati, apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian kuadran kanan bawah itu organ appendix, apakah ada radang atau tidak. Dan kemudian kita periksa bagian kiri atas, itu terdapat organ lambung, apakah ada, kita melakukan auskultasi, apakah ada bunyi lambung. Kemudian kita dengarkan bagian kuadran kiri bawah, apakah ada bunyi bising usus. Kemudian kita periksa bagian genitalia. Kita inspeksi alat kemih bayi, kebetulan bayinya adalah perempuan, maka kita periksa bagian labia mayora, apakah menutupi labia minora atau tidak. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah lubang uretra itu terpisah dengan lubang vagina atau tidak. Kemudian kita periksa anus dan rektum bayi. Kita lihat apakah anus dan rektum itu bersih atau kotor. Apabila kotor, maka kita bersihkan. Pada umumnya pemeriksaan rektum ini itu berlangsung selama 48 jam. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pada tungkai bayi. Kita periksa atau kita bandingkan antara yang kanan dan yang kiri tungkainya itu simetris atau tidak. Kemudian kita periksa apakah kedua tungkai itu dapat bergerak. Kemudian kita periksa jumlah jari-jari kaki bayi antara yang kanan dan kiri, apakah berjumlah sama atau tidak. Kemudian kita periksa tulang kaki apakah berbentuk X atau berbentuk normal. Untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada spiral atau tulang belakang bayi dengan cara kita menelungkupkan bayi. Kemudian kita periksa apakah ada pembengkakan atau tidak. Untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kulit. Kita periksa apakah ada ruam ataupun tanda lahir pada bayi. Kita periksa apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengecek refleks bayi, yaitu dengan cara kita mengecek refleks neuronnya dengan cara kita memberikan gebrakan agar bayi kaget. Kemudian kita periksa refleks tonis, yaitu dengan cara memiringkan kepala bayi ke kanan ataupun ke kiri. Normalnya jika kepala bayi atau jika bayi dimiringkan ke kiri, maka kepalanya akan membalik ke kanan. Begitupun sebaliknya. Ibu, ini bayinya bisa digendong kembali. Ibu, dari hasil pemeriksaan fisik yang saya lakukan terhadap bayi ibu dalam keadaan kondisi normal, tidak ada kelainan suatu apapun. Sekarang ibu bisa pulang, dan sebelumnya terima kasih ya ibu.